Mau sukses harus kepo. Yang pertama harus kepo. Kepo itu kenali potensi. Oke, harus kenali potensi. Tahu bahwa setiap dari kamu tuh punya potensi. Oke, harus kamu gali, harus kamu kembangkan ya. Semua pasti punya. Oke, kecerdasan itu bukan cuma kecerdasan pinter ngitung doang ya. Ada banyak nih, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan art, ada kecerdasan fisik, ada banyak gitu. Semua punya potensi. Jadi pertama harus kepo. Bukan kepoin orang tapi kenali potensi diri. Oke, yes. Nah, yang kedua itu harus utang. Nah, utang itu unggul dan tangguh. Harus unggul dan tangguh. Oke. Nah, jadi unggul itu berarti mindset as a winner, pemenang gitu. Jadi kamu harus menjadi versi diri kamu tapi yang lebih baik gitu. Unggul itu berarti oke, mau menjadi lebih baik dan gak ada salahnya untuk menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik gitu. Jadi kita harus unggul gitu. Dan again, salah satu kunci untuk unggul ya belajar, mengasah keterampilan itu harus diasah gitu. Bakat aja nggak cukup, harus ada effortnya, ya kan? Dan tangguh. Hidup ini itu nggak adil, memang hidup itu nggak adil, tapi harus kita terima dan kita jalani dengan sungguh-sungguh. Saya masih ingat banget ini salah satu quotes yang Coach Aji selalu bilang ya, kita tuh kadang-kadang harus terbentur, baru terbentuk gitu. Betul. Kalau kita baru terbentur sekali aja udah sakit, aduh benjol nih, berdarah nih gitu, ngeluh ya nggak akan bisa sukses. Tapi kita harus terbentur berkali-kali baru akhirnya kita terbentuk gitu. Jadi harus tangguh, karena ketangguhan itulah yang akan membuat kita sampai ke tujuan. Ketangguhan itulah yang akhirnya membuat kita benar-benar bisa mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Well, kalau kita bilang bertumbuh ya pasti maksudnya berkembang ya, menjadi lebih dari yang sebelumnya. Itu kan tumbuh. Dan kalau saya tanya apakah semua orang mau bertumbuh? Pasti. Jawab aja di hati, kita dengar ya. Coba sekarang saya tanya nih, siapa dari kalian yang ingin saldo rekeningnya bertumbuh dan bertambah? Wah, ingin rezekinya, saldonya bertumbuh dan bertambah, pasti mau gitu. Semua mau bertumbuh, saya pengen bertumbuh gitu. Nah, tapi kadang orang cuma mau hasilnya tapi lupa bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mencapai itu. Nah, jadi kuncinya tuh seperti ini. Banyak orang pengen bertumbuh, sedangkan kita sadar bahwa tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Artinya kalau mau bertumbuh berarti kita harus mau untuk merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena dalam bertumbuh itu berarti kan kita harus belajar, ya kan? Contohnya kayak dulu kan saya mahasiswi pas-pasan yang punya hutang ratusan juta yang harus berjuang sendiri di negeri orang, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, hidup dengan keterbatasan. Itu saya dulu, oke? Tapi saya pengen bertumbuh, saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bisa bayar hutang gitu. Nah, tapi saya tahu untuk saya bisa bertumbuh, berarti kan saya harus bergerak, nggak bisa diam. Dan untuk saya bergerak, cari jalan, ya berarti pasti akan ada penolakan, pasti ada kerja keras, pasti capek, keringetan gitu, pasti nggak nyaman gitu. Nah, sedangkan dalam proses nggak nyaman itu makanya kita harus menjadi orang yang tangguh. Nah, jadi tumbuh dan tangguh itu berentet ya. Ingin bertumbuh, tapi abis itu pas lagi ketemu yang nggak nyaman terus kita nyerah, ya nggak akan berhasil. Nah, tapi kalau kita mau bertumbuh dan melalui prosesnya dan tangguh dalam prosesnya itu, ya kita akan mendapatkan hasilnya gitu. Nah, jadi kalau balik ke pengalaman saya sendiri dulu, terus terang waktu itu saya bukan orang yang paling pinter ya. Saya juga nggak tahu gitu gimana caranya bayar hutang. Saya juga nggak tahu saya harus ngapain gitu. Tapi saya percaya intinya saya harus bergerak. Oke, saya nggak bisa hanya diam, bersabar, dan menanti semuanya bisa berubah dengan sendirinya, nggak mungkin. Oke, bertahan aja nggak cukup. Di saat ini nih bertahan aja nggak cukup. Kita harus berjuang. Dan yang saya maksud dengan berjuang berarti kita harus bergerak gitu, cari jalan usaha. Ya, dan akhirnya udah saya coba cari kerjaan. Ternyata nggak ada yang mau mempekerjakan saya karena saya nggak punya izin kerja di Singapura. Saya coba cari pekerjaan pun akhirnya dapatnya pekerjaan ilegal kayak bagian brosur di jalan yang upahnya harian gitu, yang sebenarnya uangnya juga minim banget gitu. Nah, tapi ya it's okay, itu adalah prosesnya. Saya kerja 14 jam tiap hari nonstop 7 hari selama seminggu, saya bayar harga kesuksesan itu ya, dan akhirnya ketangguhan itulah yang membuat saya menjadi seperti saya sekarang gitu. Bukan yang paling pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat, tapi yang membuat saya berhasil ya paling tekun gitu dalam berusaha dan tangguh dalam prosesnya.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.